jadi kata chef ini adalah terminologi dari bahasa Prancis. Artinya adalah ketua, kepala. Nah, akhirnya Radio Talk. Radio Talk, saatnya bicara di radio di podcastnya RRI Pekanbaru, Radio People. Nah, kalau bicara tentang profesi yang satu ini, biasanya sih kalau yang berkaitan dengan masak-memasak, biasanya kan di rumah itu adalah ada seorang ibu yang memang mempersiapkan makanan untuk keluarganya. Tapi entah kenapa nih, saya juga agak bingung ya kadang-kadang kenapa profesi chef profesional, nah identik dengan laki-laki. Nah, tapi kali ini kita langsung datangkan seorang chef profesional langsung bersama Ari Sanyi, Executive Chef Peter Sally Group, dan juga dari Ica Pekanbaru. Halo, apa kabar nih? halo, baik Bang. Sehat ya? Sehat ya? Alhamdulillah. Tapi ini memang salah satu hal yang terbersih di pikirannya. Kenapa sih di dunia chef nih ya, yang berkaitan dengan memasak secara profesional identik dengan laki-laki, padahal kalau di rumah ya biasanya seorang ibu nih. Ibu, betul. Gimana sih? Kalau dibilang nggak ada gender ya, kalau Nggak ada profesional gender, ini ya, nggak ada benar. gender karena semuanya bisa. Tapi kenapa yang bertahan itu adalah laki-laki? Iya. Karena peralatan di kitchen itu berat semua. Oke, Gitu. baik. Jadinya akhirnya ceweknya tuh mundur perlahan gitu. Karena kalau kita bahasnya di hotel Kak, Iya. gitu. Itu kayak pancinya itu beratnya lebih dari 2 kilo gitu kan, karena mau bawa air itu sampai 6 kilo gitu kan untuk ngerebus misalnya gitu. Terus kayak blendernya itu bukan blender rumahan tapi udah berat, blendernya tuh yang udah tinggi. Kemudian untuk kayak mencampurkan tepung terigu dan sebagainya itu juga udah berat. Baik, apalagi industri itu lah gitu. bisa dikatakan karena profesional, segala satu baik dari alat dan yang lainnya juga secara bobot luar biasa. Betul. Ya. Nah itu kemudian yang akhirnya yang cewek-cewek itu beralih ke profesi yang di kitchen itu yang kayak dingin lah gitu, ibaratnya kayak pastry, buat salad, baik kayak preparation. kue-kuean Nah ya. gitu. Kalau kita berarti sih kitchen nggak ada cewek gitu. Oke. Jadi kalau bahasa ininya yang kue-kuean, yang dingin-dinginan, dessert-dessert gitu ya. Bener. Oh, I see. Tapi kalau udah megang kuali, pakai api panas gitu ya, itu banyak yang cowok. Oke. Tapi ngomong-ngomong nih Ari Sanyi, kalau aku kenal Ari dulu ini bukan sebagai seorang chef, tapi aku kenalnya sebagai seorang representasi dari pemuda yang kalau Yang aku bisa cinta budaya gitu. cinta budaya, yaitu Bujang Pekanbaru 2011. Betul. Tapi gimana ceritanya nih? Dari Bujang akhirnya bisa menjadi seorang chef profesional nih. Kalau dibilang kuliner dan budaya itu memang dalam satu sektor masih pariwisata, Bang. Oke, masih Betul. berkaitan ya. Berarti aku nggak ini kan, nggak Iya. melenceng ya. Nah, aku memang suka dunia pariwisata. Nah, untuk mendapatkan achievement Bujang Dara itu memang karena aku suka budaya, karena budaya Melayu ini memang kayaknya perlu diangkat juga gitu kan. Nah, jadi makanya betul-betul serius mengikuti kompetisi dan ya alhamdulillahnya dapat gitu, dikasih amanah seperti itu selama setahun menjabat. Nah, kalau untuk di kuliner itu berawal juga karena setelah dari lulus kuliah nggak mau jadi kerja di bawah orang nih gitu. Akhirnya buat sendiri di rumahan pada awalnya. Akhirnya ngajakin teman untuk buka usaha bareng dan sampai sekarang akhirnya kan. Mau nggak mau diterusin jadikan master gitu, ambil professional cooking school, kemudian ambil short course online sampai belajar otodidak juga. Tapi kalau ngomong-ngomong nih bicara dunia chef nih kan ibaratnya kita yang awam mungkin hanya taunya ibaratnya juru masak profesional secara makna ya, tapi secara dunia chef itu seperti apa sih? Tadi kita sudah tanpa sadar di awal sudah dikasih sedikit gambar, oh ternyata ada bagian-bagiannya nih. Betul. Ada pemecahan dalam artian kalau orang nih ada bidang profesinya masing-masing di dunia chef itu. Mungkin bisa dijelaskan ke kita seperti apa sih dunia chef itu dan juga mungkin pembagian bidang-bidang yang mungkin orang belum tahu nih. Kalau dalam ruang lingkupnya kitchen sendiri atau dapur itu memang dari awalnya itu adalah tukang cuci piring atau dibilang steward gitu. Kemudian naik ke atas itu ada junior cook itu yang masih hanya potong-potong aja nih Bang. Junior cook ya? Iya, junior cook itu hanya potong, ngaduk-ngaduk, dia nggak boleh ngeracik.
Oh, I see. Habis itu cook itu dia melihat berdasarkan resep. Jadi dikasih resep sama chef buat ini, dia bisa. Tapi kalau untuk taste akhirnya itu tetap chef yang ngecek. Oh, I see. Jadi sebenarnya bukan secara umum yang semua yang di dapur itu bukan chef ya? Enggak, jadi kata chef ini adalah terminologi dari bahasa Prancis untuk artinya adalah ketua, kepala. Oh. Nah, akhirnya ujung-ujung lama-lama orang-orang bilang Chef Ari, diikuti dengan nama akhirnya gelar gitu Iya, kan, padahal benar. bukan. Tapi sebenarnya bukan, tapi seperti itu. Iya. Nah, itu kalau bicara tentang bagiannya, berarti dalam artiannya ada yang nyiapin bahan. Nah, Iya, benar gitu. ya. Ya Kemudian posko-poskonya tuh ada tuh ada Bang, posko-poskonya. gitu. Oh, seperti itu ya. Benar. Tapi kalau dari bagian mungkin spesifik masakan apakah ada nih? Ada. Pembagian dalam artian, oh ini chef memang bagian apa? Misalnya spesialisasi dessert mungkin kayak gitu. Betul, ada ini spesialisasi apa sih yang mau berbeda? Nah, kalau hotel bintang 5 itu dia restorannya nanti akan terbagi. Karena misalnya restoran Mandarin itu berarti menu-menunya menu-menu Chinese. Ya, oke. Karena hardware, kemudian peralatan makannya itu beda Bang dengan yang western. Karena mereka tidak pakai sendok kan, mereka pakai sendok bebek, kemudian ada sumpit dan sebagainya. Nah, itu udah pasti beda. Kemudian Italian food juga dibedain, pasta-pastaan. Kemudian section yang western food itu bisa jadi kayak classic French, itu juga beda stylenya. Nah, itu sampai level di CDP Bang nanti. Oh, jadi level di atas middle tadi kan di middle itu ada yang namanya demi chef. Kemudian di atas demi chef itu ada namanya CDP. CDP itu kepanjangan dari chef de partie. Jadi kepala bagian-bagian. Nah, nanti ada CDP chef de partie Mandarin, chef de partie Italian, chef de partie American food misalnya kayak gitu. Berarti kalau dalam sebuah hotel ada ketuanya, kemudian ada bagian-bagiannya. Misalnya ada yang Mandarin, kemudian Western biasanya, kemudian Indonesian food. Nah, disitulah kita menjurus keinginan kita apa Bang, gitu. Misalnya aku pengennya Western, aku kejar Western itu pada saat nanti interview, aku tes, nah dimasukin ke bagian Western. Itu untuk bintang 5, tapi kalau untuk di bintang 4 ke bawah, itu masih gabung. Oh, masih gabung ya. Tapi kalau Ari sendiri nih, ketertarikan di dunia masak nih, mungkin lebih spesifiknya suka yang seperti apa sih? Dalam artian aku mungkin semuanya bisa ya kan? Iya Bang, betul. Tapi kalau aku nih sukanya lebih ke arah mungkin masakan yang seperti apa, atau spesialisasi masakan yang kayak gimana sih? Kalau aku sih lebih ke Western sih. Western food, karena memang tekniknya banyak dan kita bisa memahami keteraturannya Bang gitu. Karena memang untuk dunia kuliner itu memang datangnya kan dari Prancis gitu kan, karena Prancis ini sudah lama membuat buku dan keteraturan memasak itu gitu, kayak mix and match-nya dari herbs itu apa aja yang cocok misalnya untuk ayam dan sebagainya, itu orang Prancis mau populer kan. Tetapi sebenarnya kayak tata makannya aja mungkin beda ya kan? Betul Bang, betul. Dan sekarang saat ini saya juga pengen menu Nusantara Indonesia itu bisa dibuat seperti itu. Misalnya serai ini nggak semua makanan bisa masuk gitu, nggak hanya kita taunya misalnya gulai ini misalnya gitu, tapi kita masukkan ke dalam makanan yang lain, misalnya contohnya apa ya, kayak sup-supan nggak masuk mungkin Bang serai itu. Berarti kan ada rempah Indonesia yang mix and match-nya harusnya diatur gitu. Nah, gitu. Tapi ngomong-ngomong nih kan bicara tentang ketertarikan adalah Western atau masakan luar lah ya, Barat lah bisa dikatakan gitu. Tapi kadang-kadang kan taste masakan itu berbeda. Dari negara aslinya nyampai ke Indonesia, dan selera orang Indonesia juga mungkin berbeda. Nah, ini seperti apa sih biasanya seorang chef menyiasati dalam artian membuat sebuah menu masakan sesuai dengan asal negaranya, namun mungkin menyesuaikan dengan cita rasa. Apakah seperti itu atau gimana sih? Iya. Nah, yang perlu kita perhatikan pertama untuk menjadi seorang chef itu kita tidak boleh menghilangkan authenticity dari makanan itu, Bang. Gitu. Jadi misalnya proteinnya udah itu namanya, misalnya contohnya adalah misalnya makanannya ayam gulai. Berarti kan yang sudah pasti situ adalah ada bumbu kuning, bumbu merahnya ya, bumbu merah, bawang putih, kunyit, cabai merah. Itu kalau diganti berubah jadi opor, dibuang satu cabai merah. Jadinya nanti gulai kuning.
gitu karena nggak ada cabai gitu kan. Bener. Dibuang kunyitnya, jadinya opor. Mm-mm. Nah kan udah ada spesifikasi itu otentiknya namanya. Diganti Bang. cabenya. Iya, diganti Jadi cabai hijau. warnanya. Jadi lado hijau gitu. Iya. Makanya itu nggak bisa, itu kita nggak bisa ngerubah. Tapi kita bisa modifikasi rasa, Bang. Oh, rasa. Ya, misalnya santannya tadi alternatifnya adalah misalnya santan kemasan, kemudian santannya mungkin kita kurangin cairnya gitu, jadi agak lebih cair. Kemudian gurihnya atau sukanya lebih agak manis nih, kita tambahin gula dikit. Nah, itu yang bisa kita ganti. Baik, dalam Tapi artian- otentiknya jangan. Jadi tidak bisa merubah otentik dari Nggak sebuah bisa, masakan. Tapi ngomong-ngomong nih, Ya, setelah berkecimpung di dunia chef, apa sih yang menjadi sebuah, dalam artian kan ketika kita bisa dikatakan ini adalah passion, betul. menjadi sebuah profesi. Apa sih mungkin suka dukanya yang mungkin dirasakan, sukanya Wah, seperti banyak. apa? Ini. Kalau kita ngebahas duka dulu, Ah, duka dulu deh yang baru agak seneng ya. Iya, baru seneng. ya. Boleh. Dukanya banyak sih ya. Kalau dulu waktu bekerja di hotel dulu kita sering dimarah, biasa itu Bang. Dimarah, kemudian dilempar sama ledel Bang, itu centongan itu, dilempar, kemudian ada kayak footwear gitu juga itu ditepis gitu sampai gitu. Jadi itu membuat kita mental sih belajarnya gitu. Jadi Tapi dari satu sisi itu sebuah hal yang membuat kalau dibilang duka, tapi di satu sisi menguatkan betul. diri seorang Ari seperti itulah ya. Betul. Karena yang dikatakan kitchen itu berat dan keras memang benar, Bang, gitu. Memang benar karena apa? Karena chef itu tidak mau makanan itu hasilnya buruk dan bisa meracuni customer. Benar. Karena tanggung jawabnya, Bang, Uh-huh. gitu. Karena dia setengah kakinya itu ada berada di penjara pastinya, gitu. Kalau makanannya kenapa-kenapa dan sampai customernya meninggal, Iya. chefnya yang akan Jadi ditanggung, ibaratnya gitu. dialah jenderal di masakan itu ya. Jadi Betul. kalau sesuatu terjadi yang bertanggung jawab utama adalah Betul. seorang chef ya. Dan chef itu juga di dapur tidak bisa masak sendiri dengan 20 ragam menu misalnya gitu. Dia butuh tangan orang lain dan kepala orang lain. Makanya dia mau nggak mau keras, Bang. Gitu. Oke. Nah, senangnya Senang ya. pertama, kalau kamu punya skill nih, kalau kita punya skill nih Bang, kita punya style juga, itu kita bisa ngelobi gaji yang sesuai kita mau. Oh, I Nah see. itu, jadi kita misalnya, aku dia dari sebuah hotel misalnya mencari misalnya pastry gitu. Oke, aku bisa pastry buat ini, buat coklat, bla 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 bla, dan akhirnya kita interview, kita mau, saya punya segini skillnya Bang, saya udah tes food dan ternyata bagus hasilnya, saya mau lobby gaji seperti ini. Kalau dia setujui, kita bisa dapat gaji yang kita mau I see. Bang. Gitu. Karena sebenarnya Benar nggak sih? mau nanya hal itu sebenarnya tadi. Kan ibaratnya kalau misalnya profesi secara finansial gimana sih menjadi seorang chef. Nah itu lanjutannya, silakan. Karena kan ibaratnya mungkin radio people nih penasaran nih, waduh Iya. kayaknya asik nih. Tapi bicara tentang menjanjikan, apakah ini salah satu profesi yang Menjanjikan. menjanjikan atau gimana? Menjanjikan banget buat kalian yang memang tekun gitu Bang. Tapi kalau hanya batu loncatan dan sekedar aja ya jangan lah gitu. Tapi kalau kamu tekun pengen mencari posisi jabatan dan level, itu kamu bakal bagus gitu. Apalagi kamu berada di hotel-hotel yang jauh, misalnya di daerah timur. Itu gajinya bisa di atas 22. Wow, jadi ibaratnya kalau di beberapa hotel bintang 5 malah di daerah-daerah yang mungkin agak jauh ya. Ya. Dan malah Kalau saya boleh bilang sekarang untuk di kota Jakarta sendiri itu levelan gaji untuk di bintang 5 itu mau 40-50 Bang. 40-50. Iya, bintang 5 ya. Waduh. Itu di levelan head chef. Head chef. Jadi sebenarnya kalau buat ready people, ya profesi ini sangat menjanjikan, apalagi memang Menjanjikan ditekuni dengan banget. baik ya kan. Betul Bang, tapi ya itu tentunya berat banget. Ya tentunya kan ada harga Bang, ada tanggung kualitas, jawab. ada Ya, tanggung jawab, ada tanggung beban jawab, lah gitu ya. betul. Nah, gaji gede tentunya tanggung jawabnya gede juga Bang gitu. Karena misalnya dia menjadi kepala di situ, dia harus ngatur bagaimana menu ini bagus, keluarnya ready, terjual semua, terus juga menunya tuh indah, enak, apalagi kalau ada yang makan itu kayak food critical, kritik lah gitu, Critical orang-orang food ya. iya, Orang yang mengkritik tentang mengkritik, makanan dan sebagainya. orang yang tahu tentang makan dibilang ini nggak otentik dan itu berat banget. Oke, Mental baik. banget, Bang. Tapi kali ini kita pengen tips juga nih buat radio people, terutama kalau sekarang ini kan ibaratnya kalau dulu mungkin menjadi seorang chef orang tidak terlalu terpikir. Tapi Iya. sekarang ini chef menjadi salah satu profesi yang diminati. Betul. Banyak sekali mungkin kalau kita ngomong UMKM nih, kuliner, tanpa sadar mereka adalah chef bagi perusahaan mereka masing-masing walaupun Iya. skalanya kecil ya kan.
Jadi seperti apa sih tips jika mungkin yang di rumah lagi tertarik, waduh, kayak seru juga nih bicara tentang prospeknya luar biasa. Gimana sih kalau aku ingin menjadi seorang chef, apa saja mungkin langkah-langkah yang bisa aku lakukan, Iya. step-step yang bisa dilakukan. Nah, Ari mau bilang juga Bang bahwa UMKM itu adalah kalau kita pemilik UMKM berarti kita itu owner, Iya. berarti seorang pembisnis, berarti dia belum tentu dia jadi seorang chef Bang. Oke. Nah, sedangkan chef sendiri itu adalah yang tadi saya bilang dia berada di lingkungan kitchen, dia memang orang-orang yang paham dengan makanan, Oke, gitu, baik. dan dia menjadi ketua gitu. Karena masih cook nggak mungkin dibilang chef Bang. Oh, iya. Masih bilang nama waktu itu. Iya, benar. Ali gitu gitu. Ah. gitu. Nggak mungkin chef gitu. Dia chef itu adalah yang di middle up ke atas gitu. Berarti dalam artian ada manajemen. standarnya, mungkin Ada hotel, standar, kemudian betul. sebuah resto-resto besar gitu ya. Nah, tipsnya adalah pertama kalau kalian mau menjadi seorang owner, berarti kalian harus tekun dan belajar bisnisnya, Bang. Gitu. Kalian yang harus mengendalikan kepalanya. Kalau saya owner, saya akan mengendalikan manusia gitu. Tapi kalau saya seorang chef, saya mengendalikan produk dan bahan gitu, alat-alatnya. Kita berteman dengan api, kita berteman dengan pisau, kita berteman dengan pemanggangan, dan kita juga tahu dan cermat bagaimana memilih bahan tadi, Bang, gitu. Misalnya satu bahan misalnya ada ayam, tapi kita harus bisa buat misalnya 5 menu. Satu ekor itu gitu. Jadi jangan sampai menu kita dalam ala carte itu banyak tapi nggak kejual. Akhirnya spoil, Bang, rusak. Dan itu jadi beban buat resto ataupun hotel itu. Oke, jadi bebannya juga berat Beban, sebenarnya. Bang, gitu. Nah, kalau misalnya ayamnya busuk misalnya gitu kan udah diproses tapi nggak laku-laku, akhirnya ujung-ujungnya yang dipotong ya grup kitchen. Oh iya. Gitu. Tapi ngomong-ngomong kalau untuk pendidikan nih. Ya. Nah, misalnya kan ibaratnya kalau mungkin Radio People masih sekolah, Betul. mungkin dari SMP, mungkin ada jurusan SMK yang agak mengarah ke Betul. masakan. Kemudian untuk perguruan tingginya seperti apa? Apakah memang jika tertarik ingin memang mendalami dan mengerjakan atau berada di profesi seorang chef, mungkin secara kualitas pendidikannya seperti apa sih Baik. yang bisa diikuti? Kalau di dunia kalau sekolah ya SMK itu sekarang tata boga itu sudah lengkap sekarang, Bang. Pelajarannya itu sudah ada masuk gastronomi. Sekarang gastronomi itu ilmu makanan ya gitu. Molekular gastronomi itu sudah ada. Jadi kita tinggal melanjutkan ke jurusan jenjang paling tinggi nih gitu kan, perguruan tinggi. Nah, untuk di Indonesia sendiri sekarang untuk yang memang betul-betul di culinary art itu belum ada yang untuk swasta maupun negeri, tapi masih bagian dari pariwisata, Bang, gitu. Nah, kalaupun ada itu di NHI ya, NHI itu ada di Bandung, tapi itu juga masih di bawah manajemen pariwisata. Oke. Tapi kalau betul-betul yang mau kuliner itu dia jatuhnya adalah art ya, Bang. Jadi dia itu fakultasnya tuh art gitu. Itu ada masih berdekatan kayak di Singapura, Malaysia, Australia gitu. Dan itu sekarang sudah ada beasiswa. Jadi Beasiswa, jangan takut betul. ya. Karena tentunya orang akan berpikir kuliah di dunia kuliner ini mahal, Bang, gitu. Tapi sekarang sudah ada beasiswa. Sudah ada beasiswa. Waduh, kayaknya Beasiswa. obrolan. Boleh ini nggak disebutin LPDP gitu? Oh, boleh, silakan. LPDP itu juga sekarang sudah ada, Bang. Oh, Udah ada wow. list ke Swiss. Keren ya. Keren loh itu. Jadi tinggal kejar aja sih sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau ada kemauan ya harus ada usaha untuk Iya. mendapatkannya. Mulai dari mungkin kalau untuk kuliahnya bisa melalui beasiswa, tentunya Beasiswa. dikejar dong ya bener. kan. Nah, yang paling penting nih pertama belajar bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Karena di dunia kuliner itu kepake. Oke. Pakai banget gitu. Wow, luar biasa ya. Iya. Saya kalau taunya kalau Prancis cuma terima kasih aja yang tahu. Merci. Merci. Karena pertama gini, Bang, kalau kita bilang kita kenapa nggak harus menguasain bahasa Inggris, karena pisaunya aja macam-macam jenisnya. Iya, benar. Nggak mungkin pakai bahasa Indonesia kan, Bang? Pisau daging gitu kan, pisau pengupas bawang. Jadi Seharusnya beda-beda ya. ada satu kata-kata itu yang termnya memang untuk pisau itu gitu. Waduh, ternyata luar biasa. Ini membuka wawasan kita bahwasanya kalau bicara tentang dunia chef ini sebenarnya luar biasa, karena bicara tentang prospeknya, waduh, kalau memang fokus bisa mendapatkan nilai nominal yang luar biasa. Betul. Kemudian juga apalagi ini kalau berkaitan dengan passion kita ya, Betul, ketertarikan kita. Ada pesan khusus terakhir buat
Radio People? Ya. Deh. Jadi kalau buat teman-teman Radio People ini kalau mau jadi seorang chef itu pertama disiplin, Bang. Disiplin, kemudian tekun. Jangan misalnya kena pisau dikit, udah lu nggak mau lagi jadi chef gitu kan, nggak mau lah keluar dari dunia ini, atau kena kebakar dikit, nggak. Itu adalah tanda bagi kalian bahwa kalian sudah berapa tahun. Semakin banyak tandanya itu berarti sudah menentukan Profesional ya. sudah makin berarti udah bertahun-tahun kalian bekerja gitu. Terus di samping itu cari kejar terus yang namanya ilmu, karena di kitchen itu bukan hanya belajar tentang dunia kuliner, tapi kita belajar semua, Bang. Saya bisa bilang seperti itu karena kita belajar fisika, belajar biologi, belajar kimia, belajar psikolog, ya, belajar banyak kita pelajarin di situ. Jadi kayak reaksi-reaksi gitu ya, Mas Adel ya? Kimia kita belajar karena gastronomi molekular gastronomi sekarang kita belajar bagaimana ilmiah itu dibawa ke dunia kuliner. Kalau biologi udah dari dulu ya, karena kan belajar anatomi makanan itu, misalnya anatomi hewan ikan, salmon, bagaimana cara file yang baik gitu. Nah itu kita sudah belajar. Kemudian fisika kita belajar kalibrasi, tekanan, bagaimana mengatur suhu. Fisika, Bang. Kalau kita udah level manajemen, kita belajar psikolog, bagaimana ngatur karyawan kita. Waduh, luar biasa. Lengkap ilmunya. Lengkap ilmunya. Jadi ya silahkan kalau memang tertarik, ya silahkan difokuskan ya. Betul. Waduh, thank you banget buat Arisa ini sudah ngobrol bareng tujuan di podcast kita di Radio Talk, dan pastinya semoga ini memberikan wawasan baru buat seluruh Radio People yang menyimak kita. Sampai di sini kebersamaan kita di edisi kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di edisi selanjutnya. Bye bye. Radio Talk.